Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Nazma Adwiya dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 3D dengan NIM H.210.196. Di sini saya akan menjelaskan tentang fonologi dalam bahasa Indonesia. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah konsep pendidikan bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Apakah ada yang tahu apa itu fonologi? Dan apakah teman-teman masih ingat dengan salah satu hakikat atau ciri bahasa yang menyatakan bahwa bahasa itu sistem bunyi atau bahasa adalah lambang bunyi? Hakikat fonologi. Hakikat fonologi menurut etimologi berasal dari gabungan kata fon yang berarti bunyi dan logi yang berarti ilmu. Jadi fonologi adalah ilmu yang mengkaji bunyi. Kemudian fonologi menurut Abdul Chair, yang berarti fonologi merupakan kajian linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat ucap manusia. Kemudian, fonologi menurut Krida Laksana. Fonologi merupakan bidang dalam linguistik yang menyelidiki bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Kemudian ada bunyi bahasa. Bunyi bahasa adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau bunyi yang diartikulasikan kemudian membentuk gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Bunyi-bunyi berikut diproduksi oleh alat ucap manusia tetapi bukan bunyi bahasa, yaitu batuk, bersin, bersendawa, bersiul, mendengkur. Lalu kemudian bentuk bunyi bahasa yaitu fon, fonem. Kemudian bunyi bahasa merupakan unsur bahasa yang paling kecil. Bunyi bahasa diproduksi manusia untuk mengungkapkan sesuatu. Bunyi bahasa terbagi dua, yaitu secara fonetis atau fon atau bunyi ujar dan fonemis atau fonem. Bunyi bahasa secara fonetis bersifat ujaran atau parole. Dan kemudian bunyi bahasa secara fonemis bersifat sistem pikiran. Kemudian apa aja sih ciri-ciri bunyi bahasa? Yang pertama, bunyi bahasa sering disebut dengan font yang berasal dari bahasa Inggris. Yang font berarti bunyi. Yang kedua, bunyi bahasa dihasilkan oleh alat ucap manusia seperti pita suara, lidah, dan bibir. Yang ketiga, bunyi bahasa merupakan unsur bahasa yang paling dasar atau kecil. Kemudian, bunyi bahasa merupakan suara yang dikeluarkan oleh mulut. Yang kelima, bunyi bahasa mengungkapkan sesuatu atau berfungsi sebagai pembeda arti. Bidang kajian fonologi itu ada dua. Yang pertama itu fonetik. Fonetik merupakan kajian tentang bunyi bahasa, pembentukannya, frekuensinya sebagai getaran udara, dan cara penerimaannya oleh telinga. Yang kedua itu ada fonemik. Fonemik merupakan kajian tentang bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Fonetik atau fon, bunyi bahasa atau bunyi ujaran menyangkut bunyi yang dikeluarkan oleh alat bicara tanpa melihat fungsinya sebagai pembeda arti. Fonemik atau fonem merupakan bunyi bahasa yang berfungsi membedakan arti kata. Fonetik terbagi atas 3 jenis, yaitu ada akustis, ada artikulatoris, dan ada auditoris. Fonetik akustis merupakan fonetik yang mempelajari bunyi bahasa berupa getaran udara dan mengkaji tentang frekuensi getaran bunyi, amplitudo, intensitas, dan timbrenya, berkaitan dengan ilmu fisika. Fonetik artikulatoris merupakan fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat ucap manusia menghasilkan bunyi bahasa, serta mengklarifikasikan bahasa berdasarkan artikulasinya, berkaitan dengan bidang ilmu linguistik. Kemudian ada fonetik auditoris. Fonetik yang mempelajari bagaimana mekanisme telinga menerima bunyi sebagai hasil dari udara yang bergetar, berkaitan
Produksi bunyi bahasa. Ada 3 faktor utama yang terlibat dalam produksi bunyi bahasa, yakni sumber tenaga, alat ucap yang menimbulkan getaran, dan rongga pengubah getaran. Sumber tenaga itu ada di udara, alat ucap yang menimbulkan getaran itu ada di alat ucap, dan rongga pengubah getaran itu ada di pita suara. Proses terjadinya bunyi bahasa atau produksi bunyi bahasa. Yang pertama itu ada proses mengalirnya udara, kemudian ada proses fonansi, kemudian proses artikulasi, lalu terakhir itu proses oronasal. Alat ucap manusia seperti yang terlihat pada gambar dan ada keterangan sesuai dengan angka-angka yang tertera dalam gambar. Seperti yang pertama itu ada bibir atas, yang nomor 2 itu ada bibir bawah atau labium, yang ketiga ada gigi atas atau dentes, yang keempat itu ada gigi bawah, yang kelima ada gusi, keenam ada langit-langit keras, yang ketujuh ada langit-langit lunak, dan seterusnya. Apa itu alat ucap aktif dan alat ucap pasif? Alat ucap aktif adalah alat ucap yang bergerak untuk menghasilkan bunyi bahasa, seperti paring, lidah, gigi atas, dan bibir bawah. Kemudian ada alat ucap pasif. Alat ucap pasif merupakan alat ucap yang tidak dapat bergerak tetapi disentuh atau didekati oleh artikulator aktif dalam menghasilkan bunyi bahasa. Contohnya itu ada laring, pita suara, langit-langit lunak, langit-langit keras, gusi, gigi bawah, bibir atas. Klasifikasi bunyi bahasa itu ada 7. Yang pertama itu ada tidaknya rintangan terhadap arus udara dalam saluran suara. Kedua itu ada tidaknya ketegangan arus udara pada waktu bunyi itu diartikulasikan. Yang ketiga itu ada kenyaringan bunyi pada waktu terdengar oleh telinga. Yang keempat itu ada jalan keluarnya arus udara. Yang kelima itu ada lamanya bunyi tersebut diucapkan. Yang keenam itu ada perwujudannya dalam suku kata. Dan yang ketujuh itu ada arus udara. Ada tidaknya rintangan terhadap arus udara dalam saluran suara. Ada yaitu bunyi vokal, bunyi semivokal, dan konsonan. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami rintangan. Pada pembentukan vokal tidak ada artikulasi. Hambatan hanya terjadi pada pita suara. Pada saat pembentukan vokal, pita suara bergetar. Posisi glotis dalam keadaan tertutup tapi tidak rapat sekali. Semua vokal termasuk bunyi suara. Pembentukan vokal berdasarkan posisi bibir atau vokal bulat dan tak bulat, berdasarkan maju mundurnya lidah atau vokal depan, tengah, belakang, berdasarkan tinggi rendahnya lidah atau vokal tinggi, madya, rendah, berdasarkan struktur vokal terbuka, semi tertutup, tertutup. Bunyi konsonan. Bunyi konsonan adalah bunyi bahasa yang dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat ucap. Pada pembentukan konsonan terjadi artikulasi. Proses hambatan atau artikulasi ini dapat disertai dengan bergetarnya pita suara sehingga terbentuk bunyi konsonan bersuara. Proses pembentukan konsonan pada saat artikulasi tidak disertai bergetarnya pita suara. Glotis dalam keadaan terbuka maka akan menghasilkan bunyi konsonan tak bersuara. Pembentukan konsonan berdasarkan strukturnya atau konsonan bilabial, labiodental, apikodental, apikoalveolar, laminopalatal, palatal, velar, dorsovelar, glotal, laringal. Berdasarkan artikulasi atau konsonan hambat atau stop, geser atau frikatif, likuida atau lateral, getar atau trill. Berdasarkan posisi pita suara, konsonan bersuara dan tak bersuara. Berdasarkan jalan keluarnya udara, ada konsonan oral dan nasal. Ada tidaknya ketegangan arus udara pada waktu bunyi itu diartikulasikan. Ada, yaitu ada bunyi keras atau fortis, bunyi lunak atau lenis. Bunyi keras atau fortis terbentuk apabila pada waktu diartikulasikan disertai ketegangan kekuatan arus udara. Contoh bunyi keras yaitu bunyi letup tak bersuara itu ada P, ada T, ada C, ada K. Kedua itu ada bunyi geseran tak bersuara itu ada S. Kemudian ada bunyi vokal atau C. Bunyi lunak.
Bunyi lunak terbentuk pada saat diartikulasikan tidak disertai ketegangan kekuatan arus udara. Contoh bunyi lunak yang pertama itu ada bunyi lutup bersuara, ada B, D, J, dan G. Bunyi geseran bersuara itu ada Z. Ketiga itu ada bunyi nasal, itu ada M, N, N. Yang keempat ada bunyi likuida atau R dan L. Yang kelima ada bunyi semivokal, itu ada W dan Y. Yang keenam ada bunyi vokal, ada I, E, O, dan U. Kenyaringan bunyi pada waktu terdengar oleh telinga itu ada dua, yaitu ada bunyi nyaring dan bunyi tak nyaring. Kemudian ada jalan keluarnya arus udara, itu ada bunyi oral, bunyi nasal atau M, N, NY, NG. Bunyi oral. Bunyi oral dihasilkan dengan jalan mengangkat ujung anak tekak mendekati langit-langit lunak untuk menutupi rongga hidung sehingga arus udara dari paru-paru keluar melalui mulut. Semua bunyi vokal termasuk bunyi oral. Bunyi nasal. Bunyi nasal atau bunyi sengau dihasilkan dengan menutup arus udara keluar melalui rongga mulut, tetapi tidak membuka jalan agar dapat keluar melalui rongga hidung. Penutupan arus udara terjadi pada yang pertama itu ada antara kedua bibir, hasilnya bunyi M. Yang kedua itu antara ujung lidah dan ceruk, hasilnya bunyi N. Yang ketiga itu ada antara pangkal lidah dan langit-langit lunak, hasilnya bunyi Ng. Yang keempat itu ada antara ujung lidah dan langit-langit keras, hasilnya bunyi Ny, Ny, Ny. Lamanya bunyi tersebut diucapkan itu ada dua. Yang pertama itu ada bunyi panjang dan ada bunyi pendek. Perwujudannya dalam satu kata. Yang pertama itu ada bunyi tunggal atau monoftong. Yang kedua itu ada bunyi rangkap, yaitu ada diftong, kluster atau gugus, deret vokal, dan deret konsonan. Bunyi tunggal atau monoftong. Bunyi tunggal adalah sebuah bunyi yang berdiri sendiri dalam satu kata. Semua bunyi vokal dan konsonan adalah bunyi tunggal. Kemudian ada bunyi rangkap. Bunyi rangkap adalah dua bunyi atau lebih yang bergabung dalam satu suku kata. Bunyi rangkap dapat berupa diftong atau kluster. Arus atau arah udara itu ada dua, yaitu ada bunyi egresif dan bunyi ingresif. Bunyi egresif. Bunyi egresif adalah bunyi yang dibentuk dengan cara mengeluarkan arus udara dari dalam paru-paru. Bunyi egresif adalah bunyi yang dihasilkan dari arah udara menuju keluar melalui rongga mulut atau rongga hidung. Bunyi egresif dibedakan atas bunyi egresif pulmonik dan bunyi egresif glotalik. Bunyi egresif pulmonik dibentuk dengan cara mengecilkan ruangan paru-paru oleh otot paru-paru, otot perut, dan rongga dada. Hampir semua bunyi bahasa Indonesia dibentuk melalui egresif pulmonik. Bunyi egresif glotalik terbentuk dengan cara merapatkan pita suara sehingga glotis dalam keadaan tertutup sama sekali. Bunyi ingresif. Bunyi ingresif adalah bunyi yang dibentuk dengan cara menghisap udara ke dalam paru-paru. Bunyi ingresif adalah bunyi yang dihasilkan dari arah udara masuk ke dalam paru-paru. Bunyi ingresif dibedakan atas bunyi ingresif glotalik dan bunyi ingresif velarik. Bunyi ingresif glotalik memiliki kemiripan dengan cara pembentukan bunyi egresif glotalik, hanya arus udara yang berbeda. Bunyi ingresif velarik dibentuk dengan menaikkan pangkal lidah ditempatkan pada langit-langit lunak. Bunyi segmental dan suprasegmental. Fonem adalah bunyi dan bunyi menurut bisa terpisah tidaknya terbagi menjadi dua, segmental dan suprasegmental. Segmental adalah fonem yang bisa dibagi. Fonem dapat dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu fonem utama dan fonem kedua. Fonem utama mempunyai fungsi sendiri, sedangkan fonem yang kedua adalah sebuah fenomena atau sifat bunyi yang mempunyai fungsi dalam ungkapan ketika diucapkan bersambung dengan kata-kata lain. Fonem kedua adalah ontonim dari fonem utama. Tidak termasuk bagian dari suatu kata, tetapi dapat diketahui apabila suatu kata disambung dengan kata lain,
atau sebuah kata yang digunakan dengan penggunaan khusus, fonem utama disebut dengan segmental, sedangkan fonem kedua disebut dengan bunyi suprasegmental atau sesuatu yang menyertai fonem tersebut, yaitu berupa tekanan suara atau intonasi, panjang pendek atau pitch, dan gerakan suara yang menunjukkan emosi tertentu. Jadi, kesemua yang mencakup ke dalam istilah suprasegmental itu tidak bisa dipisahkan dari suatu fonem. Oleh karena itu, bisa disimpulkan bahwa sesuatu yang terdapat dalam fonem itu tidak bisa dipisahkan, sedangkan yang mengiringnya tidak bisa dipisahkan. Bunyi segmental menurut Masnur Muklis tahun 2008, yaitu bunyi segmental adalah bunyi yang dihasilkan oleh pernapasan, alat ucap, dan pita suara. Sedangkan menurut Abdul Chair tahun 2009, bunyi segmental adalah bunyi ujar bahasa yang terdiri dari segmen-segmen tertentu. Menurut Iman Suhairi tahun 2009, bunyi segmental mengacu pada pengertian bunyi-bunyi yang dapat disegmentasi atau dipisah-pisahkan. Lalu bunyi segmental adalah bunyi bahasa yang bisa dibagi-bagi atas bagian-bagian lain seperti bunyi vokal atau vokoid dan konsonan atau kontoid. Lalu unsur segmental biasanya dinyatakan secara tertulis dengan abjad, persukuan, dan penulisan kata. Macam-macam bunyi segmental. Yang pertama itu ada vokal. Vokal atau disebut juga bunyi yang tidak terhambat oleh alat ucap. Yang kedua itu ada konsonan. Konsonan merupakan bunyi yang terhambat oleh alat ucap. Yang ketiga itu ada diftong. Diftong merupakan dua vokal yang dibaca satu bunyi. Yang keempat itu ada kluster, di mana dua konsonan yang dibaca satu bunyi. Suprasegmental. Suprasegmental merupakan penggalan kata terjadi akibat tekanan udara dari paru-paru dan keluarnya udara dari paru-paru tersebut secara terputus-putus, yang hanya memungkinkan terjadinya beberapa bunyi. Setiap tekanan yang dilakukan oleh dinding penyangkat rongga dada terhadap udara yang terdapat di dalam paru-paru memungkinkan terjadinya sederetan penggalan. Bunyi yang tidak dapat disegmentasikan disebut dengan bunyi suprasegmental. Bunyi suprasegmental sering disamakan dengan ciri prosodi. Ciri suprasegmental merupakan istilah yang digunakan dalam penandaan bahasa lisan. Bunyi suprasegmental adalah bunyi yang menyertai bunyi segmental dengan beberapa unsur yang menyertainya. Unsur-unsur tersebut sebagai berikut. Yang pertama itu ada tekanan atau stres. Yang kedua itu ada jangka atau rentang waktu atau durasi atau duration. Yang ketiga itu ada nada atau speech. Yang keempat itu ada sendi atau junctur dan jeda atau pause. Yang kelima itu ada aksen. Yang keenam itu ada intonasi dan yang ketujuh ada ritme. Fonotaktik. Fonotaktik merupakan kaidah yang mengatur penjejeran fonem dalam satu morfem atau kata dinamakan kaidah fonotaktik. Kaidah fonotaktik termasuk bidang kajian fonemik. Kaidah fonotaktik mencakup garapan distribusi fonem, gabungan fonem, struktur suku kata, dan kaidah grafemis. Distribusi fonem. Posisi fonem dalam sebuah kata disebut distribusi fonem. Distribusi fonem menyangkut posisi atau penyebaran fonem dalam sebuah kata, di awal kata, di tengah kata, atau di akhir kata. Fonem yang menduduki posisi dalam sebuah kata tersebut dapat berupa vokal dan konsonan. Silabel atau suku kata. Silabel atau suku kata adalah satuan ritmis terkecil dalam suatu arus ujaran atau runtutan bunyi ujaran. Satu silabel biasanya meliputi satu vokal dan satu konsonan atau lebih. Silabel mempunyai puncak kenyaringan atau sonoritas yang biasanya jatuh pada sebuah vokal. Hal ini terjadi karena adanya ruang resonansi berupa rongga mulut, rongga hidung, atau rongga-rongga lain di kepala dan dada. Suku kata adalah satu fonem atau lebih yang ditandai oleh satu puncak kenyaringan fonem yang terletak pada vokal. Menurut Zainuddin tahun 1994, suku kata disebut juga silabel adalah satuan ritmis terkecil dalam suatu arus ujaran atau runtutan bunyi ujaran. Satu silabel biasanya meliputi satu vokal dan satu konsonan atau lebih. Silabel mempunyai puncak kenyaringan sonoritas yang patuh pada vokal menurut Chair tahun 1994. Bunyi yang paling banyak menggunakan ruang resonansi adalah bunyi vokal. Karena itu, puncak silabis adalah bunyi vokal. Namun ada kalanya konsonan, baik bersuara maupun tidak, yang tidak mempunyai kemungkinan untuk menjadi puncak silabis.
Kemungkinan urutan bunyi konsonan vokal dalam silabel disebut fonotaktik. Bunyi konsonan yang berada sebelum vokal atau menjadi puncak kenyaringan disebut onset atau O, dan konsonan yang hadir sesudah vokal disebut koda, sedangkan vokalnya sendiri disebut nuklus. Suku kata dibedakan berdasarkan penggunaan pengucapan atau fonologi, sedangkan penggal kata berdasarkan penulisan atau morfologi. Kaidah grafemis. Grafem adalah gabungan huruf sebagai satuan pelambang fonem dalam sistem ejaan. Grafem adalah satuan terkecil yang distintif dalam suatu sistem aksara. Grafem merujuk pada ejaan atau penulisan huruf. Lambang fonem yaitu. Dan yang terakhir itu ada alofon. Alofon adalah variasi bunyi. Untuk mengetahui bunyi mana saja yang mengandung alofon, lihat materi realisasi fonem di atas. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai fonologi bahasa Indonesia. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman yang menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.